Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 188. Kado untuk HTI. TI, Hizbut Tahrir Indonesia, adalah satu golongan yang ideologi. Mereka ingin menegakkan khilafah Islam, maka semangat inilah yang mereka kobarkan kepada semua masyarakat, terutama para pemuda, agar mau mengikuti pemahaman mereka. Apa yang mereka katakan seolah-olah masuk di akal dan benar semua, ternyata semua itu banyak keliru dan hampir salah semua. Kenapa tidak? Mereka mengatakan kamu muslimin wajib memperjuangkan khilafah, jika tidak kita berdosa semua. Bahkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berkata, berpangku tangan dari usaha mendirikan seorang khilafah bagi kaum muslimin adalah termasuk perbuatan dosa yang paling besar, karena hal tersebut berarti berpangku tangan dari melaksanakan kewajiban Islam yang paling penting, dan bahkan wujudnya Islam adalah kancah kehidupan tergantung pada adanya khilafah. Asy-Syiah Al-Islamiyah 2:19. Perkataan An-Nabhani di atas mengandung 3 kesimpulan. 1. Tidak ikut andil dalam menegakkan khilafah termasuk dosa terbesar. 2. Mengangkat khalifah adalah kewajiban terpenting. 3. Ada tidaknya Islam tergantung keberadaan khilafah. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa kita wajib berjamaah, bersatu bersama HTI dalam memperjuangkan khilafah. Kalau tidak, akan mendapatkan dosa besar. Karena Islam itu sangat bergantung pada adanya khilafah. Menolak HTI adalah sebuah kekeliruan yang paling fatal DCB. Nah, para pembaca Anda ikut siapa? Sebelum Anda tentukan, bacalah hadits di bawah ini. Imam Bukhari menuliskan sebuah hadits di bawah judul bab Kaifa al-Amr iza lam takun jamaah, yaitu bab bagaimana sikap seseorang ketika tidak ada jamaah. Dalam hadits itu disebutkan sebuah hadits dari Huzaifah bin Yaman. Berkata ia, orang-orang selalu bertanya tentang kebaikan, tapi aku selalu bertanya tentang keburukan, karena khawatir menjumpainya. Aku berkata, ya Rasulullah, dulu kami hidup dalam jahiliyah dan keburukan, lalu Allah memberi kebaikan kepada kami, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Beliau menjawab, ya. Tetapi ada keruhnya. Aku bertanya, apa itu keruhnya? Kaum yang tidak mengikuti jejakku. Kamu mengenal mereka dan mengingkari. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab, ya. Para pengajak di pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, maka akan dilempar ke dalamnya. Aku berkata, ya Rasulullah, terangkanlah sifat mereka kepada kami. Beliau menjawab, secara lahiriah mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, apa perintahmu kepadaku jika aku menemuinya? Beliau menjawab, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku berkata, jika mereka tidak lagi berjamaah dan tidak memiliki imam? Beliau menjawab, jauhi aliran-aliran itu seluruhnya, meskipun kamu harus menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu bersamanya. Hari Bukhari 7084 dan Muslim 48900. Dalam hadits di atas disebutkan bahwa, jika imam khilafah tidak ada, maka janganlah terpengaruh dengan kelompok manapun, karena semua kelompok itu akan memecah belah umat ini. Perlu saja jelaskan sedikit. HTI adalah sebuah kelompok baru yang menambah jumlah perpecahan umat ini. HTI bukanlah meluruskan, tetapi mereka membuat suasana Islam menjadi keruh.
kelompok yang membuat keruhnya agama ini. Rata-rata berusia muda, kalaupun ada orang tua itu hanya beberapa orang saja. Kemudahan ini bukan hanya ditinjau dari sisi umur saja, tetapi cara berpikir dan memberi kesimpulan pun sering terlalu dini, tanpa mengkaji terlebih dahulu. Saya penulis hanya ingin mengingatkan saja sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di akhir zaman nanti akan keluar segolongan kaum yang muda usianya. Bodoh cara berfikirnya, mereka berbicara dengan sabda Nabi, namun iman mereka tidak sampai melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan binatang buruannya. Wallahu alam. DIAL 0G Sali dan Fatwa. Fatwa, Sali, sekarang kalian sibuk mengajak orang untuk ikut fatwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, padahal fatwanya itu tidak berdasar. Gimana sih itu? Sali, Islam ini telah banyak terpecah belah. Makanya kami mengajak umat untuk bersatu di bawah naungan khilafah fatwa, dengan cara menambah jumlah pecahnya. Sali, kami tidak memecah, tapi kami ingin mempersatukan. Fatwa, iya, tapi dari sisi kelompok yang kalian buat itu kan. Kalian membuat kelompok baru, berpandangan baru, cara berpikir juga berbeda dengan mayoritas Islam lainnya. Apa namanya? Kalau bukan menambah jumlah pecahnya. Sali, prinsip kami untuk menyatukan. Fatwa, 0 ke, sekarang kamu jawab pertanyaan saya, apakah kamu Salafi? Sali, bukan. Fatwa, apakah kamu Muhammadiyah? Sali, bukan. Saya tidak golongan itu. Fatwa, jadi kamu dari golongan mana? Sali, saya ikut HTI. Fatwa, berarti kamu berada di golongan Islam yang bukan Salafi, bukan bukan Al-Wasliyah, bukan Muhammadiyah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kamu ini bagian dari perpecahan Islam yang ada. Berarti kamu sama saja dengan kelompok lainnya. Semua golongan yang ada mengajak orang agar mau ikut kepada golongannya, tak terkecuali kamu Li. Oke, apakah kamu merasa HTI itu benar? Sali, ya, tentu dong. Fatwa, kalau begitu, bacalah ayat ini, surat Ar-Rum ayat 30-32. Dikatakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dalam ayat di atas disebutkan memecah belah. Perlu kalian ketahui bahwa kalian adalah bagian dari pepecahan itu. Kalian tidak boleh merasa benar sendiri, karena kalian sama saja dengan kelompok lainnya. Kalau kalian katakan kelompok lain salah, sekarang saya bertanya, apa bedanya dengan HTI? Sama-sama kelompok, sama-sama memecah belah, sama-sama beralasan ingin menyatukan, bahkan sama-sama merasa bangga atas apa yang ada pada golongannya. Nah, dalam ayat di atas disebutkan, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, terjadi kesalahan itu jika setiap golongan itu merasa bangga pada apa yang ada pada golongannya. Nah, dalam golongan kalian tak tersembunyi dari kami bahwa kalian sangat bangga dengan aliran kalian. Berarti golongan kalian juga salah. Sali, kalau begitu semua golongan yang membanggakan diri, ya, salah semua.
Fatwa, jangan kamu lihat saya, tapi lihat ayat di atas. Sali, kalau begitu, saya juga dilarang memasuki golongan kamu wah. Fatwa, maaf Sali, saya gak punya golongan. Tetapi saya mengikuti golongan yang mayoritas. Nah sejauh ini kita bicara, kamu belum jawab pertanyaan saya pertama tadi, tentang fatwa. Syekh kalian itu. Sali, yang mana itu wah? Fatwa, ya bukan yang inilah bro. Sambil menunjuk ke mata yang dipicingkannya dengan agak sedikit jengkel tetapi fatwanya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang berkata, berpangku tangan dari usaha mendirikan seorang khilafah bagi kaum muslimin adalah termasuk perbuatan dosa yang paling besar, karena hal tersebut berarti berpangku tangan dari melaksanakan kewajiban Islam yang paling penting, dan bahkan wujudnya Islam adalah kancah kehidupan tergantung pada adanya khilafah. Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah 2:19. Berdasarkan keterangan ini, berarti Taqiyuddin telah menghukumkan umat Islam yang bukan HTI sekarang telah berdosa besar, mengabaikan kewajiban yang paling penting, serta menganggap Islam ini kosong. Sekarang saya ingin fokus kepada masalah khilafah. Apakah kami diwajibkan mengikuti ajakan Anda, atau lebih baik kami diam dalam arti tidak ikut ajakan manapun? Sali, wah, kamu harus ikut golongan kami, karena golongan kamilah yang betul-betul ingin memperjuangkan khilafah, bukan golongan lain. Fatwa, sekarang apakah khilafah sudah ada? Sali, nah itu sekarang makanya kita bersatu untuk membentukannya. Fatwa, apakah kamu mengajak kami untuk bersatu kepada golongan kalian? Sali, ya, ini kan mengajak untuk kebaikan. Sekarang aku bertanya, kamu boleh menolak ajakanku masuk HTI, tapi apa dasarnya? Fatwa, dalil yang saya terangkan tadi, dan lihatlah hadits Hudzaifah bin Yaman, ketika ia bertanya kepada Rasulullah tentang jamaah dan imam di akhir zaman. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa perintahmu kepadaku jika aku menemuinya? Beliau menjawab, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku berkata, jika mereka tidak lagi berjamaah dan tidak memiliki imam. Beliau menjawab, jauhi aliran-aliran itu seluruhnya, meskipun kamu harus menggigit akar pohon hingga maut menjemputmu dan kamu bersamanya. Hari Bukhari 7084 dan Muslim 48900. Dalam hadits di atas, Nabi melarang Hudzaifah mengikuti kelompok manapun ketika khilafah tidak ada. Inilah dalil kami untuk menolak kamu. Sali, oke, tetapi mengapa kamu ikut kelompok yang bermazhab? Berarti kalian mengikuti satu golongan tertentu juga kan? Fatwa, justru kami mengamalkan perintah Nabi kita, karena Nabi mengatakan dalam banyak hadisnya begini, dalam hadits riwayat dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Hari Ibnu Majah 3950. HTI adalah kelompok minoritas, dan perselisihan antara mayoris dengan HTI sangat jelas. Nah, kami diperintahkan Allah untuk mengikuti golongan mayoritas, berarti dengan sendirinya kami juga dilarang mengikuti semua ajakan yang minoritas itu termasuk HTI. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan selamanya. Pertolongan Allah selalu atas golongan terbanyak. Ikutilah golongan terbesar, karena orang yang mengucilkan diri dari golongan terbanyak berarti mengucilkan diri ke neraka. Hari Al-Hakim, Al-Mustadrak 1/115 Abu Nuaim Hiya Al-Auliya 3/37 Data Brani, Al-Mujam Al-Kabir 12/447. Hadits ini bernilai hasan. Lihat,
Al-Hafiz Al-Hitsami, Majma' Al-Zawaid 5/218. Dalam hadits ini jelas pertolongan Allah itu selalu kepada golongan mayoritas. Dengan demikian meninggalan HTI adalah jalan yang terbaik. Maka karena hadits-hadits ini, saya mengajak kamu untuk meninggalkan HTI, karena HTI itu telah mengucilkan diri dari kelompok mayoritas. Dalam hadits lain, dari Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 aliran. Dan sesungguhnya umat ini melebihi satu aliran dari mereka, semuanya akan masuk ke neraka kecuali golongan mayoritas. Hari Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra 8/188. Dalam hadits ini ada ketegasan, bahwa seluruh golongan itu masuk neraka, kecuali golongan mayoritas. Nah, kelompok kalian itu mayoritas atau minoritas? Sali, ya kalau dilihat ya begitu sih. Fatwa, kenapa kamu menjawabnya agak berat, semua golongan itu? Ya kita lihat bukan cuma diam. Faktanya kalian itu minoritas. Berdasarkan hadits tadi kalian itu sesat atau tidak? Sali, kita tidak boleh menyesatkan orang Fatwa, saya tidak menyesatkan Anda, karena saya tidak pernah mengajarkan Anda aliran sesat. Yang saya tanyakan adalah tentang ciri-ciri golongan sesat. Dalam hadits itu kelompok minoritas, betul apa tidak? Sali, ya. Fatwa, kalian itu mayoritas atau minoritas? Dalam hadis-hadis ini, Nabi memerintahkan kami untuk mengikuti golongan mayoritas. Karena kalian minoritas berarti menolak ajakan kalian itu adalah pilihan yang paling tepat. Sali, ya, bukan berarti kami ini salahkan. Fatwa, ingin melihat salah atau tidaknya lihat saja dari sisi dalil. Bacalah hadits dari Huzaifah bin Yaman selengkapnya. Nah, setelah itu kembali kepada kalian itu salah atau tidak. Kalau ingin jelas lagi bacalah ayat ini, Quran Surat Waqiah. Ayat 38-40. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas, sama dengan apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Setelah kamu membaca dalil-dalil ini, kamu ini merasa benar atau tidak? Jawabnya pakai dalil. Sekarang saya tambahkan, HTI itu adalah sebuah golongan baru yang sifatnya memecah belah umat dengan kedok ingin menegakkan khilafah. Padahal khilafah itu terhenti hanya sampai 30 tahun. Kalian bisa lihat hadits dari Said bin Jumhan berkata, Safina menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah bersabda, pemerintah khilafah pada umatku selama 30 tahun, kemudian dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Lalu Safina berkata kepadaku, hitunglah masa khilafah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, dan Utsman 12 tahun. Safina berkata lagi kepadaku, tambahkan dengan masa khilafah Ali 6 tahun. Ternyata masanya 30 tahun. Soid berkata, aku berkata kepada Safina, sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka. Safina menjawab, mereka, Bani Umayyah, berbohong. Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk buruk para raja. Hari Imam Ahmad, 20.910 dan At-Tirmizi 2152. Imam Ibn Al-Atsir Al-Jazari, 555-650h, sejarawan terkemuka, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Garis-Bawah Kamil fi Al-Garis-Bawah Tarikh sebagia berikut. Setelah kekuasaan Muawiyah menjadi stabil, Sa'ad bin Abu Waqqas berkunjung kepadanya dan berkata, salam sejahtera bagimu wahai Raja. Lalu Muawiyah tertawa dan berkata, apa susahnya Anda
Seandainya berkata, "Wahai Amirul Muminin." Saat menjawab, "Apakah Anda mengatakan dengan gembira dan tertawa?" "Demi Allah, aku tidak senang menguasai kekuasaan dengan cara kamu menguasainya." Dalam hadits ini sangat jelas bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil Muawiyah dengan sebutan raja, bukan khalifah. Karena itu para ulama salaf menganggap masa khalifah sesudah Nabi itu berhenti pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Imam Sofyan al-Suru 97-161h berkata, Abad As-Samak berkata, aku mendengar Sufyan al-Suri berkata, para khalifah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Selain mereka adalah para perampas kekuasaan. Keterangan ini menjelaskan bahwa, selain mereka yang 5 orang itu bukan khilafah, karena mendapatkan secara merampas. Apakah HTI termasuk atau tidak, kalianlah yang menajwabnya. Yang jelas khilafah itu dibayat berdasarkan kesepakatan ahli memilih, yaitu ahli agama dan tokoh masyarakat serta ahli imamah. Walau alam. Dalam Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh, hal 125, Imam Ibnu Abi Hatim Razi dan Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Syafi'i, Juz 1 Hektolumen 448, mengemukakan, Harmalah berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, para khalifah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya banyak lagi para ulama terkemuka mengatakan bahwa khalifah sesudah Nabi itu terhenti di masa yang telah disebutkan di atas. Sehingga menanggap HTI adalah perwujudan khilafah yang akan menyatukan Islam di seluruh dunia itu suatu bentuk kesalahan besar. Imam Ali Al-Qori Al-Hanafi W. 1014h 1606m menegaskan dalam kitabnya Al-Mafati sebuah hadits dari Abu Ubaidah dan Muaz bin Jabal, Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini berawal dengan kenabian dan kasih sayang. Kemudian berganti menjadi khilafah dan kasih sayang, kemudian kerajaan yang zalim, kemudian akan menjadi sewenang-wenang. Kesombongan dan kerakusan di bumi, mereka menghalalkan sutera dan kemaluan dan hamar. Meski demikian mereka diberi rizki dan kemenangan sampai bertemu Allah. Hari Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam. Sabda Nabi, kemudian berubah menjadi khilafah sebagai pengganti dari kenabian dan rahmat kasih sayang kepada umat dengan jalan sempurna kekuasaan atas cara mengikuti sampai waktu 30 tahun. Dan selesai dengan 6 bulan kekuasaan Sayyidina Hasan sehingga Muawiyah tidak memiliki bagian dari khilafah, berbeda dengan orang yang menyelisihinya. Ali bin Sultan Muhammad Al-Qori, Mirkat Al-Mafatih, Syarh Misikat Al-Masabih, Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2001, Juz 9 hal 562. Edisi Jamal Aitani. Selanjutnya dalam kitab yang sama Imam Al-Qori mengemukakan perkataan Imam Bukhari dalam tarikhnya dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Khalifah itu di Madinah, sedangkan kerajaan di Syam. Dalam hadits ini ada peringatan bahwa khilafah yang sesungguhnya adalah khilafah yang ada di tempat Nabi, Madinah, atas kesepakatan mayoritas sahabat dari Ahlul Hali wal Aqdi. Dan sebenarnya Ahlul Hali wal Aqdi di selain tempat tersebut dan orang-orang selain masa tersebut tidaklah dianggap khilafah di mana kekuasaannya hanya terjadi melalui cara perebutan yang dinamakan kerajaan, karena alasan darurat untuk mengatur kondisi masyarakat dan agar tidak membawa kepada fitnah yang lebih besar. Nah, keterangan ini semua menjelaskan bahwa khilafah itu terhenti di masa 5 orang. Dan lagi dalam hadits di atas, jika pada masa tidak ada khilafah, kita dilarang mengikuti aliran manapun kecuali yang mayoritas saja. Sali, kamu tadi mengatakan bahwa
setelah masa mereka berlima tidak ada lagi khalifah, padahal dalam hadits Muslim, di akhir zaman nanti akan ada khalifah. Fatwa, Li. Makanya ngaji. Simak baik-baik ya, ini saya jelaskan. Hadits yang kamu maksud. Dalam hadits dari Huzaifah bin Yaman berkata, iya, Nabi bersabda, kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila Allah menghendaki ya. Kemudian akan datang khalifah dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Ulama kalian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani telah salah kaprah dalam menafsirkan hadits ini. Beliau berasumsi bahwa khalifah yang dimaksud adalah yang akan mereka perjuangkan itu, tanpa merujuk kepada penafsiran para ulama hadits yang mutabar. Dalam jalur riwayat hadits tersebut dikemukakan bahwa Habib bin Salim perawi hadits itu berpendapat bahwa yang dimaksud khilafah nubuwah adalah khilafah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian diakui dan diikuti oleh ulama hadits. Karena banyak ulama ahli hadits menulis hadits Huzaifah tersebut dalam bentuk keutamaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Al-Garis bawah Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wa Al-Hikam hal 231 mengatakan demikian. Sali, tapi dalam hadits Imam Muslim nomor 7499, memang menceritakan khalifah akhir zaman. Hadisnya begini, dari Abi Nadrah berkata, iya, kami bersama sahabat Jabir bin Abdullah. Ia berkata, telah hampir masanya penduduk Irak tidak akan memperoleh bagian dari takaran makanan dan dirham. Kami berkata, kenapa begitu? Beliau menjawab, kaum Ajam yang akan mencegahnya. Kemudian beliau berkata, telah hampir suatu masa penduduk Syam tidak memperoleh bagian dari uang dinar dan takaran makanan. Kami berkata, kenapa demikian? Beliau menjawab, kaum Romawi yang mencegahnya. Kemudian beliau diam sebentar. Lalu berkata, Rasulullah bersabda, akan ada di akhir umatku seorang khalifah yang akan membagi-bagikan harta kepada rakyatnya, tanpa perhitungan berapa ia memberinya. Al-Jurairi berkata, aku berkata kepada Abi Nadrah dan Abi Al-Ala, apakah Anda berdua menganggap khalifah tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz? Keduanya menjawab, bukan. Hari Imam Muslim 7499. Fatwa, hadits itu benar tapi bukan maksudnya Khalifah HTI, melainkan Imam Mahdi. Para ulama yang mengomentari hadits tersebut mengatakan, yang dimaksud Khalifah dalam hadits di atas adalah Imam Mahdi, bukan Khalifah versi HTI. Al-Imam Al-Qurtubi 578-656 ketika mengomentari hadits di atas berkata dalam kitabnya, Al-Mufhim, At-Tirmizi dan Abu Dawud telah meriwayatkan beberapa hadits sahih mengenai khalifah ini, dan keduanya menamainya dengan nama Al-Mahdi. Al-Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah bersabda, dunia tidak akan pergi sehingga seorang laki-laki dari keluargaku menguasai Arab, namanya sama dengan namaku. At-Tirmizi berkata, hadits ini hasan sahih. Kurung tutup. Datangnya Imam Mahdi itu, setelah dunia penuh dengan kezaliman. Matinya sekian banyak ajaran sunnah, tersebarnya ajaran bid'ah, pembunuhan, kezaliman. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah, yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. 8586 hadits ini kata Hakim sahih dan diakui oleh Zahabi. Rasulullah bersabda,
Akan keluar seorang laki-laki bernama Sufyayani di pedalaman Damaskus. Mayoritas pengikutnya dari suku Kalab. Lalu banyak melakukan pembunuhan sampai merobek perut kaum wanita dan membunuh anak-anak. Lalu suku Qais berkumpul untuk menghadapinya, lalu ia membunuh mereka sehingga tidak ada tempat yang tidak didatanginya. Dan keluarlah seorang laki-laki dari Ahlul Baitku, lalu Al-Sufyani. Mendengarnya, maka ia mengirim tentaranya, tetapi laki-laki itu mengalahkan mereka. Lalu Sufyayani itu berangkat bersama orangnya, tetapi setelah sampai di daerah padang Sahara, mereka ditelan bumi. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang membawa informasi tentang mereka. Nah, khilafah akhir zaman itu Ahlul Bait, bukan suku lain. Sedangkan HTI, saya perhatikan sangat jauh dengan para Ahlul Bait. Untuk kelanjutannya, lihat hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang laki-laki dari keluargaku berkuasa, wajahnya lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hari Imam Ahmad 11.146. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban 6.826. Sali, ya sudahlah kalau begitu. $% pangkat akeong tanda pagar. Sambil tertunduk malu. Pernah terjadi dialog ringan antara saya dengan orang berkeyakinan tentang khilafah HTI tersebut. Kejadian ini ketika menghadiri sebuah acara maulid di Pasantren Darussalam Siantar, pada tahun 2010 lalu. Katanya, kita harus bersatu, berjuang menegakkan khilafah Islam. Saya katakan, tolong jawab 3 pertanyaan saya jika perjuangan Anda itu memang benar. 1. Saya ingin mengutip pernyataan Anda barusan, tentang bahasa. Anda yang mengajak kami untuk bersatu. Masalahnya adalah kalian hanya kelompok kecil sedangkan kami kelompok mayoritas. Ketika kelompok mayoritas mengajak kelompok minoritas, disebut persatuan, yaitu mengajak untuk bersatu. Tetapi jika kelompok minoritas memaksa yang mayoritas untuk bersatu, itu bisa dikatakan pemberontakan. Kalian boleh membubarkan kelompok kami, jika kalian bisa memastikan kami ini salah. Untuk memastikan siapa yang benar tidak dari sebuah pengklaiman, tetapi harus melalui hujah. 2. Jika yang menjadi khilafah nanti ulama Nu, apakah Anda siap berbayat? Pada saat itu ia sulit menjawabnya, namun saya terus mendesaknya, akhirnya ia berkata tidak siap. Lalu saya tegaskan, berarti tujuan Anda bukan untuk menegakkan khilafah, tetapi Anda bertujuan ingin menjadikan golongan lain agar tunduk dan bertekuk lutut kepada golongan Anda. Karena Anda berasal dari HTI, berarti Anda ingin menghentikan golongan lain. 3. Jika khilafah kalian telah terbentuk, dan kami tetap tidak mau berbayat dengan alasan pemahaman kami dengan khilafah kalian tidak sama. Kami ketika salat subuh berkunut, sedangkan khilafah kalian tidak. Jika khilafah kalian mengajak kami untuk sepemahaman dengannya dan ternyata kami tidak mau, apakah kalian memaafkan kami, atau kalian menganggap kami penentang? Di sini ia berkata saya tidak tahu tentang itu. Kalau demikian perhatikan firman Allah dalam surat Al-Isra, ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Wallahu alam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.